Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Andri Sumitra. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas money demand, teori permintaan uang sebagai bagian dari teori uang pada mata kuliah ekonomi moneter. Ya, dalam moneter ada yang namanya money demand dan money supply, ya berkaitan dengan permintaan dan penawaran uang. Jadi teori permintaan dan penawaran uang itu merupakan konsep fundamental dalam ekonomi moneter yang membantu dalam memahami tentang bagaimana tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ya. Permintaan uang itu merujuk pada keinginan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memegang uang dalam bentuk liquid atau uang tunai. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi permintaan uang ya, antara lain tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, dan tingkat harga yang nanti kita akan bahas. Sedangkan money supply atau penawaran uang itu merujuk pada jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Yang mencakup uang tunai, ya, deposito, giral, uang elektronik dalam bentuk rekening bank, serta kartu kredit. Nah, teori permintaan uang adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan alasan mengapa individu dan rumah tangga atau perusahaan memilih untuk menyimpan sejumlah uang tunai atau aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Ya. Nah, permintaan uang dipengaruhi oleh banyak faktor tadi, termasuk tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, harapan inflasi, dan preferensi likuiditas individu. Tingkat suku bunga, ambil contoh ya. Jika tingkat suku bunga naik, maka biaya oportunisitas untuk memegang uang tunai itu juga meningkat, ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, jika tingkat suku bunga menaik, maka seseorang cenderung lebih memilih untuk menabung atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada hanya dipegang sebagai uang tunai. Sebaliknya, ketika suku bunga tabungan atau investasi turun, maka biaya kesempatan untuk memegang uang tunai itu juga menurun. Sehingga mendorong orang untuk mencairkan uang tersebut dan uang akan banyak beredar di masyarakat. Jadi ketika tingkat suku bunga investasi dan tabungan itu naik, maka orang cenderung untuk menyimpan uang di rekening. Tapi kalau tingkat suku bunga itu nanti turun, maka orang lebih suka nanti mengambil dalam bentuk uang tunai dan membelanjakannya. Yang kedua, tingkat pendapatan, ya. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memiliki kebutuhan transaksi yang lebih besar, ya. Misalnya seorang dengan pendapatan yang tinggi bisa saja memiliki kebutuhan transaksi yang lebih besar dalam membeli barang mewah, ya. Atau dia menambah bisnis ya, menambah investasi ya yang lebih besar dari investasi yang selama ini sudah dia miliki. Kenapa? Karena dia memiliki tambahan cash ya, dia memiliki tambahan pendapatan ya. Oleh karena itu permintaan uang mereka itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dengan pendapatan yang lebih rendah. Yang ketiga, harapan inflasi. Jika individu atau rumah tangga mengantisipasi adanya inflasi di masa depan, ya mereka mungkin cenderung mengurangi jumlah uang yang mereka pegang saat ini, karena uang itu akan mengalami kehilangan nilai pembelian seiring dengan waktu yang kita sebut dengan inflasi. Sebaliknya, jika harapan inflasi rendah atau stabil, mereka mungkin merasa lebih nyaman memegang uang tunai. Kenapa? Karena nilainya dengan yang sekarang, dengan yang akan datang dianggap sama. Tapi karena nilainya makin berkurang, maka mereka lebih senang untuk menginvestasikan uang tersebut atau menabung uang tersebut yang dengan harapan nanti akan mendapatkan return sehingga bisa menyeimbangkan nilai uang di masa depan. Yang keempat, preferensi likuiditas individu, ya. Maksudnya adalah sejauh mana seseorang cenderung senang memegang uang tunai daripada aset yang kurang cepat untuk dicairkan atau kurang liquid ya. Tentu bagi individu yang lebih suka menghadapi apa, eee, ketidakpastian ekonomi, itu
mereka akan mungkin memiliki preferensi likuiditas yang lebih tinggi, ya, sehingga mereka lebih cenderung memegang lebih banyak uang tunai sebagai cadangan darurat, atau untuk menghindari, risiko, keuangan, ya. Ya, ada sejumlah teori-teori, permintaan uang yang dikemukakan oleh para ahli, ya. Yang pertama ada teori klasik, ya. Teori klasik ini diungkapkan oleh para ekonom klasik seperti Adam Smith, ya, David Ricardo, dan termasuk Irving Fisher. Ya, teori ini berpendapat bahwa permintaan uang didasarkan pada motivasi untuk melakukan, transaksi, ya. Menurut teori ini, permintaan uang dipengaruhi oleh jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli, baik oleh individu, serta rumah tangga. Jadi dalam pandangan teori klasik ini, permintaan uang tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, karena uang hanya dipandang sebagai, alat pembayaran. Nah, dalam prakteknya apabila teori klasik ini digunakan pada kerangka kebijakan moneter, maka bank sentral cenderung memandang permintaan uang sebagai reaksi terhadap variabel ekonomi, seperti tingkat pendapatan real dan tingkat bunga real. Ya, kebijakan moneter menggunakan teori klasik ini biasanya berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dengan tujuan menjaga stabilitas, nilai uang. Ya, dalam hal ini bank sentral, menggunakan instrumen seperti pengaturan suku bunga atau kontrol terhadap penciptaan uang oleh perbankan komersial untuk mencapai tujuan, stabilitas yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada teori permintaan uang menurut, Keynes. Ya, teori ini dijelaskan dalam bukunya John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. Ya, teori Keynes tentang permintaan uang menyatakan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh dua motif, yaitu motif transaksi dan motif spekulasi. Jadi motif transaksi berkaitan dengan kebutuhan akan uang tunai untuk melakukan transaksi sehari-hari. Sementara motif spekulasi berkaitan dengan preferensi likuiditas individu. Ya, individu itu senang untuk menggunakan uang tunai untuk menghindari risiko dan memanfaatkan peluang untuk berinvestasi. Ya, Keynes menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah faktor kunci yang memengaruhi permintaan uang. Ya, dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah itu mendorong motif spekulasi dan meningkatkan permintaan uang. Nah, apabila teori Keynes digunakan dalam kerangka kebijakan moneter, maka permintaan uang dipahami sebagai hasil dari motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Ya, oleh karena itu kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur suku bunga dan menjaga likuiditas pasar keuangan untuk menstimulasi atau menekan permintaan uang sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Ya, misalnya dalam situasi resesi, bank sentral mungkin menurunkan suku bunga untuk menstimulasi pengeluaran dan investasi yang pada gilirannya meningkatkan permintaan uang agar terjadi keseimbangan. Kemudian yang ketiga ada teori permintaan uang post Keynesian. Ya, teori permintaan uang menurut pendekatan post Keynesian ini memperluas konsep permintaan uang yang diusulkan oleh John Maynard Keynes. Teori permintaan uang menurut pendekatan post Keynesian ini mengakui peran yang kompleks dari berbagai faktor, termasuk tingkat suku bunga, preferensi likuiditas, ya, institusi keuangan, dan kebijakan moneter dalam membentuk perilaku permintaan uang dalam perekonomian. Ya, jadi pendekatan ini menyoroti pentingnya memahami dinamika sistem keuangan dalam menjelaskan fenomena ekonomi terkait uang dan likuiditas. Ya. Nah, apabila teori post Keynesian ini digunakan dalam kerangka kebijakan moneter, maka teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor psikologis dan perilaku dalam pembentukan permintaan uang. Dalam kerangka kebijakan moneter, pemahaman terhadap preferensi likuiditas individu dan respon terhadap ketidakpastian ekonomi dapat membantu bank sentral merancang kebijakan yang lebih efektif. Ya, hal ini mungkin melibatkan komunikasi kebijakan yang jelas dan responsif terhadap perubahan untuk mencapai kepercayaan pasar. Selanjutnya ada teori permintaan uang Friedman, ya. Dan ini masuk kategori teori permintaan uang modern, ya. Ini diungkapkan oleh Milton Friedman dalam karya-karyanya antara lain A Monetary History of the United States. Ya, Friedman menyatakan bahwa seorang memegang uang sebagai aset yang dapat memberikan tingkat pengembalian tertentu atau keuntungan tertentu seperti bunga yang bisa dihasilkan dari obligasi atau deposito bank. Jadi teori ini lebih menekankan pada peran tingkat suku bunga dalam menekankan permintaan uang. Tingkat suku bunga merupakan faktor utama
yang memengaruhi besarnya uang yang diinginkan oleh individu. Nah, apabila teori Friedman ini digunakan dalam kerangka kebijakan moneter, maka teori ini menyoroti peran ekspektasi inflasi dalam membentuk permintaan uang. Dalam kerangka kebijakan moneter Friedman ini, bank sentral dapat menggunakan informasi tentang ekspektasi inflasi untuk merancang kebijakan yang tepat. Misalnya, jika ekspektasi inflasi naik, bank sentral mungkin memilih untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan uang dan mencegah potensi inflasi yang lebih tinggi. Nah, dalam semua kerangka kebijakan moneter, pemahaman tentang teori permintaan uang menjadi urgen dan penting. Karena ini akan membantu bank sentral dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi serta tujuan kebijakan moneter yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang sehingga bank sentral dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan termasuk stabilitas sistem keuangan.